Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Raras Pimasari, NPM saya 17506087. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami bersama teman-teman saya yang berjudul tentang kepemimpinan dan motivasi. Pertama-tama saya akan membahas tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan bisa kalian lihat di PPT ada beberapa menurut para ahli tentang pengertian kepemimpinan. Yang bisa saya simpulkan adalah kepemimpinan itu ialah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja untuk mencapai tujuan dan sasarannya, atau juga sebagai motivasi anggotanya. Terus dalam kepemimpinan juga ada fungsinya, yaitu fungsinya itu untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang telah direncanakan dalam suatu organisasi. Oke. Nah, untuk kepemimpinan juga ada unsur-unsurnya, yaitu ada 5. Ya, yang pertama itu ada orang yang dipengaruhi, ada orang yang mempengaruhi, ada orang yang sebagai pengarah dalam suatu tujuan. Yang keempat ada kepala bagian dalam perusahaan. Yang kelima adalah sebagai contoh atau memotivasi anggotanya. Nah, itu adalah 5 dari unsur dari kepemimpinan. Untuk slide selanjutnya saya persilakan untuk teman saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Nurul Fadilah, NPM 1750601110, akan melanjutkan menjelaskan mengenai jenis-jenis kepemimpinan. Nah, menurut George R. Terry, mengemukakan berbagai jenis kepemimpinan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kepemimpinan personal, kepemimpinan non-personal, kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokrasi, kepemimpinan kebapakan, dan kepemimpinan bakat. Nah, selain menurut Dr. George, adapun pengertian menurut Kate Davis. Nah, merumuskan 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan. Nah, kepemimpinan organisasi antara lain 1 kecerdasan, terus 2 kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, yang ketiga motivasi diri, yang ketiga ada motivasi diri dan dorongan berprestasi, yang keempat ada sikap hubungan kemanusiaan. Nah, yang tadi adalah jenis-jenis kepemimpinan, lalu ada kepemimpinan dalam berorganisasi, seperti itu. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri seorang pemimpin. Nah, kebanyakan orang masih cenderung mengatakan bahwa pemimpin yang efektif mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu yang sangat penting, misalnya karisma, pandangan ke depan, daya persuasi, dan intensitas. Dan memang apabila kita berpikir tentang pemimpin yang heroik seperti Napoleon, Washington, Lincoln, Churchill, Soekarno, Jenderal Sudirman, dan sebagainya, kita harus mengakui bahwa sifat-sifat seperti itu melekat pada diri mereka dan telah mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Nah, selanjutnya ada tugas-tugas seorang pemimpin. Nah, menurut pandangan Prof. Dr. Haji Arifin Abdurrahman, tugas seorang pemimpin atau pimpinan yang utama sebagai berikut. Nah, yang pertama ada mengantarkan, lalu mendidik, yang ketiga mengetahui, yang keempat memberikan bimbingan dan pimpinan yang baik, yang kelima memelopori, yang keenam menggerakkan bawahan, dan yang ketujuh ada memberi petunjuk. Nah, itu adalah tugas yang harus dimiliki sebagai seorang pemimpin. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devianisa Ekawati dengan NPM 175060112. Di sini saya akan membahas mengenai keterampilan kepemimpinan. Dalam keterampilan kepemimpinan ini ada 3 keterampilan kepemimpinan. Antara lain yang pertama ada technical skill. Berarti suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Walaupun seorang wirausaha merupakan pemimpin yang dapat menyuruh orang lain mengerjakan suatu pekerjaan, namun dia harus mampu melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan.
Yang kedua ada human skill, berarti kemampuan untuk bekerja sama dan membangun tim kerja bersama orang lain. Yang ketiga ada conceptual skill atau yang berarti keterampilan konsep. Berarti seorang wirausaha harus mampu berpikir dan mengungkapkan pemikirannya dalam bentuk kerangka kerja dan konsep-konsep lain dalam memudahkan pekerjaan. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. 3 elemen utama dalam definisi ini adalah intensitas, arah, dan ketekunan. Arti motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi, dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang. Di sini juga ada pengertian motivasi antara lain menurut Stanley Vance tahun 1982. Motivasi pada hakikatnya adalah perasaan atau keinginan seseorang yang berada dan bekerja pada kondisi tertentu untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang menguntungkan, dilihat dari perspektif pribadi dan terutama organisasi. Yang kedua ada menurut Tehani Handoko tahun 2003. Motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hasna Nabila, NPM 1750606122. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang telah teman saya sampaikan sebelumnya. Di sini saya akan menyampaikan tipe-tipe motivasi, yaitu secara umum motivasi dapat diklarifikasikan ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama ada motivasi positif, motivasi negatif, motivasi dari dalam, dan motivasi dari luar. Motivasi positif yaitu tipe motivasi yang hebat. Mereka memiliki prestasi terbaik dan berkinerja terbaik. Orang-orang yang gigih dan senior di bidangnya selalu didorong secara positif. Lalu motivasi positifnya bisa diartikan motivasi yang timbul karena ingin menghindari diri dari hal buruk yang akan dialami. Sebagai contohnya, selama ini kita hidup susah dengan ekonomi pas-pasan, dan hal tersebut membuat kita tidak ingin mengalami hal yang sama. Dorongan untuk menghindari kehidupan yang sama sulitnya merupakan motivasi yang kuat dalam melakukan belajar dengan harapan bila kita berprestasi, maka kita akan mendapatkan banyak hal di masa depan. Lalu motivasi dari dalam, yaitu contohnya seperti ilmu pengetahuan, keahlian dan keterampilan, sikap dan perilaku, adanya kemampuan dan rasa ingin tahu. Lalu motivasi dari luar, yaitu mendapatkan semangat dari orang lain, pemberian suatu penghargaan atas suatu pencapaian, lalu adanya perhatian dalam melakukan sesuatu, pemberian pujian dan pemberian hadiah. Lalu pendorong motivasi seseorang seringkali dipengaruhi oleh 2 hal berikut. Yang pertama, seberapa mendesaknya suatu kebutuhan. Misalnya kita merasa lapar namun harus menyelesaikan satu tugas dengan segera. Kalau kita merasa sangat lapar, kita akan makan. Tapi bila kita hanya sedikit merasa lapar, kita akan memilih untuk menyelesaikan tugas. Lalu yang kedua, anggapan bahwa suatu tindakan akan memenuhi suatu kebutuhan. Yaitu misalnya ada 2 kebutuhan yang mendesak dan keinginan untuk melaksanakan tugas atau makan. Persepsi tentang bagaimana kita memandang 2 kebutuhan tersebut sangat menentukan mana yang akan diprioritaskan. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa dipecat karena tugas tidak selesai, kita akan mengorbankan waktu makan siang untuk mengerjakannya. Sebaliknya,
Jika merasa tidak akan mendapatkan masalah, walaupun pekerjaan itu tidak selesai, kita akan pergi untuk makan siang. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Monik Berliana, NPM 1750606127. Saya di sini akan menjelaskan tentang pendorong motivasi. Motivasi seseorang seringkali dipengaruhi oleh dua hal berikut. Yang pertama, seberapa mendesaknya suatu kebutuhan. Misalnya kita merasa lapar namun harus menyelesaikan satu tugas dengan segera. Kalau kita merasa sangat lapar, kita akan makan. Tapi bila kita hanya sedikit merasa lapar, kita akan memilih untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, anggapan bahwa suatu tindakan akan memenuhi suatu kebutuhan. Misalnya ada dua kebutuhan yang mendesak, keinginan untuk menyelesaikan tugas atau makan. Persepsi tentang bagaimana kita memandang dua kebutuhan tersebut sangat menentukan mana yang akan diprioritaskan. Kalau kita berpikir bahwa kita bisa dipecat karena tugas tidak selesai, kita akan mengorbankan waktu makan siang untuk mengerjakannya. Sebaliknya, jika kita merasa tidak mendapatkan masalah, walaupun pekerjaan itu tidak selesai, kita akan pergi untuk makan siang. Selanjutnya, menjadi motivator yang baik adalah penting bagi seorang pemimpin untuk mengetahui bagaimana cara memotivasi karyawannya. M.F. Feinberg menjabarkan beberapa tindakan yang tidak memotivasi orang lain. 1. Meremehkan bawahan. Tindakan ini tidak bisa membunuh rasa percaya diri dan inisiatif karyawan. Yang kedua, mengkritik karyawan di depan karyawan lain. Tindakan ini pun bisa merusak hubungan yang sudah terbina baik. Yang ketiga, memberi perhatian setengah-setengah atau tidak memperhatikan karyawan. Kalau pemimpin tidak memperdulikan karyawan, maka rasa percaya diri akan luntur. Yang keempat, memperhatikan diri sendiri. Pemimpin yang seperti ini dianggap egois dan hanya memanipulasi karyawan untuk kepentingannya diri sendiri. Yang kelima, menganak-emaskan seorang karyawan. Tindakan ini sebaiknya juga tidak dilakukan karena bisa merusak moral karyawan. Terima kasih.